Selamat datang kami ucapkan untuk para peserta di kesempatan hari ini di dalam agenda Parade Pembicara Edukasi Psikologi. Boleh dong dikasih jempolnya buat teman-teman yang sudah bisa mendengarkan suara saya. Silahkan, yang sudah bisa mendengarkan suara saya boleh dikasih jempol. Baik, terima kasih banyak ya. Ya, selamat pagi untuk Pak Eko. Kemudian ada Ibu Mukhrizal, ada Ibu Aida, ada Ibu Latfi, ada Ibu Diana, Ibu Ayun, Ibu Teresia, kemudian ada Ibu atau Bapak ya, saya takutnya keliru ini. Ibu Atep Dian ini Bapak atau Ibu? Halo Ibu atau Bapak. Ya, baik teman-teman, sebelum kita memulai, kami mohon mohon perhatiannya sejenak untuk beberapa rules yang perlu disepakati di kesempatan agenda kita hari ini ya, yaitu mohon kiranya teman-teman yang hadir di sini, Bapak, Ibu, Mbak, Mas, boleh di-on-kan videonya terlebih dahulu ya. Ya, tak kenal maka tak sayang, gitu kan? Karena memang dunia kita adalah dunia virtual, face to face-nya melalui monitor masing-masing ya. Jadi mohon kesediaannya untuk meng-on-kan terlebih dahulu kameranya. Sebentar aja sebelum kita memulai satu sesi demi sesi ya, karena hari ini kita akan mendapatkan ilmu yang luar biasa dari narasumber yang akan berparade. Kemudian juga yang kedua, mohon disimak baik-baik kalau memang perlu dari sekarang disediakan dan disiapkan dulu nih secangkir minum air putih, secangkir kopi, atau secangkir teh, atau mungkin segenggam kacang gitu ya. Apapun yang bisa membuat posisi nyaman dari sekarang disiapkan dulu. Kemudian boleh bawa alat tulis atau mungkin kalau memang biasanya merekam, silahkan direkam. Karena kita hari ini akan berbincang dengan narasumber yang hebat yang akan berbagi untuk kita semua dalam rangka Hari Kesehatan Mental Dunia yang jatuh pada tanggal 10 Oktober. Jadi hari ini kita akan mendapatkan edukasi psikologi, tentunya bersama Kampung Hening. Kasih dong aplaus buat Kampung Hening. Teman-teman semuanya boleh secara virtual, boleh secara yeay gitu kan. Ya, hari ini hari Minggu yang sangat istimewa di mana teman-teman biasanya berkumpul bersama keluarga, tapi hari ini mendapatkan kesempatan untuk menjadi manusia-manusia yang beruntung. Jadi kita termasuk orang harus yang bersyukur dong ya, karena bisa hadir di parade pembicara edukasi psikologi bersama Kampung Hening. Kemudian kami juga mohon kiranya Bapak Ibu, kenapa harus mencatat atau merekam? Karena mungkin kami tidak akan membagikan record dan juga slide yang akan dipaparkan oleh para pemateri. Karena memang tidak semua pemateri nanti menggunakan slide karena waktunya hanya 30 menit saja. Dan hari ini kita akan ada 9 pemateri, sangat luar biasa menurut saya ya. Jadi mari kita fokus dulu dengan Zoom kita masing-masing, dengan virtual kita masing-masing gitu ya. Dan pastikan juga harus bahagia. Nah, katanya nih, sebaik-baiknya manusia ialah yang mudah tersenyum. Jadi pagi hari ini yuk silahkan di depan monitor masing-masing berikan senyum yang terbaik dong buat saya dan buat siapapun yang sedang menatap monitor kita ya. Ya, baik. Silahkan tersenyum dulu supaya kita mempunyai energi yang luar biasa, fokus juga bahagia, karena yang saya dapatkan, ketika kita bahagia, maka ilmu itu mudah menempel di hati kita dan juga di pikiran kita. Oke? Ya, kondisikan juga kalau misalnya ada pasangan yang ingin juga menyimak di samping kita, boleh. Jangan disuruh pergi gitu ya. Atau mungkin anak-anak kita ingin mendengarkan juga, ingin tahu apa sih yang didengarkan oleh ibunya gitu ya, boleh juga. Kemudian juga itu sih yang penting ya. Nah, boleh tahu nggak ini yang dari Pulau Kalimantan ada? Boleh kasih jempolnya. Ini ada 184 sudah hadir di ruang virtual kita pagi hari ini. Ada dari Kalimantan? Kalau dari Jawa Timur, tadi kalau nggak salah ada dari Jawa Timur ya. Dari Malang, dari Surabaya. Ada boleh kasih jempol dong. Wah, ini inginnya saya menyapa satu demi satu ya. Atau mungkin ada yang dari Yogyakarta. Adakah yang dari Yogyakarta? Wah, kalau ada dari Yogyakarta sama dong dengan saya. Saya juga dari Yogyakarta. Kota Gudeg gitu ya. Oke, ada?
Ada, baiklah, supaya kita, oh dari Malang, Ibu Eratika. Ibu Eratika dari Malang, Alhamdulillah. Kemudian kalau Ibu Eratika dari Malang naik motor loh. Iya, iya, bercanda Bu ya. Baik, kemudian ada Mbak Anissa Nur Khotim. Halo Mbak Anissa, boleh di-on-kan dulu videonya, biar bisa kita saling say hello. Mbak Anissa. Ya, baik. Dari Kota Palembang ada Mbak Sarika, Pekanbaru dari Ibu Lingga, Tangerang. Wow, keren banget. Iya, teman-teman semuanya boleh memanfaatkan fasilitas kita yang itu berupa box chat ya. Itu lebih mudah juga dan nanti teman-teman bisa mengikuti instruksi karena tidak semua bisa mendapatkan peluang untuk bertanya. Jadi bisa memanfaatkan chat box ya. Baik, ini dari Bogor hadir Humaira. Dari Bandung, wow luar biasa. Terima kasih ya untuk responnya yang begitu cepat. Langsung dari Medan, subhanallah. Eko Setiawan, boleh ya Mas Eko atau Pak Eko? Boleh dimunculkan dulu Pak Eko? Biar kita bisa kenal gitu. Pak Eko, mana Pak Eko? Pak Eko boleh diinikan dulu Pak Eko. Iya, baik. Biar semua pada kenal. Pak Eko di mana nih Pak Eko? Boleh Pak Eko kasih raise hand atau oh Pak Eko, baik Pak Eko boleh di-unmute dulu Pak Eko. Oke, Pak Eko. Ya, Pak Eko boleh di-mute dulu Pak Eko. Halo Pak Eko. Pak Eko Setiawan. Mic-nya boleh dinyalain dulu Pak Eko. Masuk Pak Eko. Baiklah Pak Eko nampaknya tidak mendengar suara saya Pak ya. Ada Ibu Dewi suara saya juga di-mute ternyata ya. Pak Eko. Saya ingin menyapa Pak Eko dulu deh. Oh, nampaknya ini harus dari ini ya, harus dari host ya. Oh, Pak Eko, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam, Bu. Pak Eko dari Medan. Iya, Bu, benar sekali. Wah, keren banget. Pak Eko, pagi hari, kalau hari Minggu biasanya ngapain Pak aktivitasnya? Biasa ngumpul-ngumpul aja sama keluarga, Bu. Wow, dan hari ini harus belajar ya. Boleh tahu nggak apa yang membuat tertarik Pak Eko untuk bergabung di parade pembicara hari ini bersama Kampung Hening? Ya, pastinya saya ucapkan terima kasih, Bu, udah diterima untuk bergabung di sini ya di Kampung Hening. Jadi, maksud dan tujuan saya bergabung di sini ya pingin tambah pengetahuan aja, Bu. Keren ya. Iya. Oke, hari-hari sebagai apa nih Pak Eko? Sebagai konselor juga atau gimana? Atau Enggak, saya kebetulan karyawan swasta, Bu, di sebuah perusahaan swasta. keren banget. Terima kasih Pak Eko. Ya, Ya, silakan sama-sama, Bu. di-unmute lagi. Silahkan selamat belajar ya. Baik, ini sudah jam 9 lebih 19 menit. Nampaknya kita sudah bisa mulai, Mbak Nina? Oke, baik teman-teman, terima kasih banyak ya. Tadi kita sudah mengenal dan sudah 201. Baiklah, kita akan segera mulai bersama untuk agenda hari ini dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Mental Dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena secara virtual, kami mohon kesediaan teman-teman yang menjawab salam, boleh dengan jempol, itu sebagai pertanda sudah menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, terima kasih untuk yang sudah menjawab ya. Dan salam sejahtera serta salam bahagia penuh dengan kedamaian untuk teman-teman semua di pagi hari ini. Sungguh merupakan sebuah kebersamaan yang istimewa karena hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa bersilaturahim. Ada yang dari Karawang, dari Cikampek, ada yang dari Medan, dari Pekanbaru, dari hampir seluruh Indonesia bisa bersama-sama untuk belajar bersama. Dan saya percaya siapapun, apapun profesi kita, ternyata di dalam kehidupan kita, sehat itu bukan hanya masalah sehat jasmani, tetapi kita membutuhkan kesehatan mental, yang terkadang kita hanya mengabaikan, itu biasa aja, ntar juga bisa sembuh. Nah, ternyata
ada kesehatan yang perlu mendapatkan aware juga perhatian, yaitu kesehatan mental. 10 Oktober kemarin 2020 adalah Hari Kesehatan Mental Sedunia, dan hari ini bersama dengan Kampung Hening menghadirkan parade pembicara edukasi psikologi bersama dengan Happy Counselor Kampung Hening. Boleh dikasih aplaus untuk para happy counselor dari Kampung Hening yang bersedia untuk memberikan dan mentransfer ilmu-ilmu yang sangat luar biasa. Dan saya percaya apapun profesi kita setiap orang pasti punya peran untuk memberikan kebahagiaan dan juga kesehatan mental, terutama untuk diri kita sendiri dan juga untuk keluarga kita tercinta. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, sebaik-baiknya manusia ialah yang mudah tersenyum. Jadi mudah-mudahan hari ini kita bisa tersenyum yang ikhlas dan juga tulus. Dan untuk mengawali parade pembicara edukasi psikologi hari ini, mari sama-sama kita akan mendengarkan sosok wanita yang sangat istimewa, yang sangat luar biasa. Beliau adalah founder dari Kampung Hening. Beliau juga seorang penulis buku, beliau seorang businesswoman, dan kiprahnya yang selalu bergerak terus untuk memberikan perubahan bagi orang-orang di sekitarnya sangat luar biasa. Langsung saja kita kasih jempol dan sekaligus tepuk tangan virtual. Ini dia, Bunda Sophie Beatrix. Ya, silakan Bunda. Bunda, bisa di-unmute dulu? Ya, minta tolong untuk host Mas Faris. Ya, minta tolong untuk Bunda Oke, Mas Faris, boleh minta tolong? Ya, silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, di pagi hari ini yang cerah ini saya dari Kampung Hening, ini dari Kampung Hening ya, yang berlokasi di Cidahu. Kebetulan, alhamdulillah hari ini kita ada 2 acara, satu acaranya online dan satunya acara offline ya di Kampung Hening Cidahu ini. Bertema sama, satu yang di online ini adalah dalam rangka Hari Kesehatan Mental Dunia, parade pembicara para happy counselor yang ada di Kampung Hening yang sudah menempuh pendidikannya baru saja yang terakhir ya di beberapa minggu yang lalu, batch 1, bersedia untuk memberikan nanti berbagi tentang ilmu psikologi yang beliau-beliau ini sudah tekuni, dan nanti ada terpilih 45 orang yang bisa melakukan private counseling dengan beliau-beliau ini ya. Jadi alhamdulillah secara online kita ada acara kegiatan untuk memperingati Hari Kesehatan Mental Dunia ini. Dan secara offline di sini pun kami mengadakan secara gratis untuk 100 orang peserta di aula sana, gratis ya, dan itu juga untuk masyarakat yang ada di sekitar sini. Jadi kita membangun mental itu nggak hanya dari berbagai kota di seluruh Indonesia yang ada sekarang di Zoom ini ya, tapi juga di lokasi di Kampung Hening ini dengan masyarakat sekitar, masyarakat petani, masyarakat yang ada di Desa Cidahu ini. Kita juga membangun kesehatan mental mereka gitu ya. Jadi kita temanya adalah bagaimana Indonesia sehat mental ya. Tahun 2020 ini di tengah berbagai macam ujian dan cobaan ya, mulai dari COVID, mulai dari mungkin ya banyak hal yang mungkin ini nggak hanya personal tapi sampai ini ya tingkat negara gitu ya. Nah, itu mungkin sebenarnya ada pesan-pesan nih yang mungkin bisa disampaikan oleh teman-teman atau para happy counselor yang ada di Kampung Hening, yang itu nantinya bisa membuat kita jadi makin happy, merilis emosi-emosi yang negatif, dan insya Allah dengan ketika kita berhasil merilis emosi yang negatif dan kita semakin sehat mentalnya, kita jadi jauh lebih produktif, kita jadi jauh punya berdaya ya, bisa membangun Indonesia ini lebih maju ya.
Itu aja mungkin pembukaan dari saya. Nanti insya Allah kalau setelah acara ada pesan-pesan juga dari Mbak Nina nanti yang akan sebagai manajer relationship-nya Kampung Hening akan juga sedikit bercerita ya. Tapi pada intinya kita punya banyak program, tidak hanya online tapi juga offline, dan ada program-program eco healing yang itu ya seperti ini, berada di alam, bagaimana kita bisa healing di tengah alam ini, menikmati alam tapi juga bisa merilis emosi-emosi yang negatif. Itu aja mungkin dari saya. Mbak Erina, terima kasih semuanya. Bismillah, mudah-mudahan acara hari ini bisa sangat bermanfaat buat semuanya ya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih banyak Bunda Sofi. Baik, untuk Bapak Ibu semuanya, Bunda Sofi saat ini berada di Cidahu ya, sebagai di Kampung Hening, dan ini bisa dilihat Bunda, boleh dikasih shoot Bunda, pemandangannya Bunda. Nah, lihat itu di atas, dia bawah pohon, ada air terjunnya juga ya. Kemudian rumput-rumput hijau itu sudah membuatkan hati kita, mental kita sudah terbangun. Wah, pokoknya kalau sampai di Cidahu, teman-teman bisa merasakan begitu dekatnya kita dengan alam. Dan mudah-mudahan nanti semua teman-teman di sini bisa merasakan juga, bisa hadir di Cidahu ya, di Kampung Hening. Ya, baik teman-teman, terima kasih Bunda Sofi. Dan baik teman-teman yang tentunya sangat bahagia hari ini, karena kita akan mendapatkan ilmu yang sangat istimewa bersama dengan para happy counselor. Ada 9 ini ya, kita nanti dari jam 9:30 nanti sampai jam 11:30 ya, kita akan berbagi dengan para narasumber. Jadi sudah siap ya semuanya? Gimana? Sudah happy? Boleh ya, merasa dirinya happy, boleh kasih tanda love. Silakan, boleh dikasih love seperti ini. Yeay, itu dia tanda cinta untuk kita semuanya. Boleh dong, Nah, saya ingin tahu siapa yang cepat dan bisa langsung mendengar suara saya. Yang belum bisa pasti bingung ya, nggak apa-apa, itu ada di bawah sendiri ya. Baik, jam 9:30 nanti kita akan langsung hadirkan narasumber kita yang pertama. Jadi siapkan alat rekam atau mungkin juga alat tulis gitu ya teman-teman. Di sini ada 232, ada 10 lembar, 10 feet di sini. Nah, semakin saya buka lembar yang ke belakang, saya nggak ngerti ya Bapak Ibu posisinya di lembar keberapa, tapi banyak yang belum on videonya, nggak apa-apa. Tapi tadi dibuka sudah mulai video, sudah on. Yang baru saja bergabung, perlu kami sampaikan, dalam acara hari ini, Parade Happy Counselor di Edukasi Psikologi bersama Kampung Hening, dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Mental Dunia, memang kami tidak membagikan sertifikat dan juga membagikan slide ataupun recording pada kesempatan ini. Jadi mari kita hadir secara utuh jiwa dan raga kita fokus pada narasumber, dan nanti akan ada sesi bertanya, cuman mohon maaf karena memang kesempatannya sangat terbatas. Jangan khawatir, kalau Bapak Ibu penasaran untuk ingin mengetahui lebih banyak lagi ilmu-ilmu tentang Happy Counselor, pastikan bisa ikut bergabung nanti pada tanggal 18 Oktober untuk Become a Happy Counselor batch kedua gitu ya. Tapi sebelumnya kita kenal lebih dekat lagi dengan para narasumber. Nah, untuk yang pertama kita akan mendapatkan ilmu terkait dengan forgiveness untuk kesehatan mental. Ini akan disampaikan oleh Ibu Niken Sulistyowati. Siapakah beliau? Nah, beliau sudah hadir di sini juga bersama kita. Ada Ibu Niken. Kita kasih lambaian tangan dulu ya, Bu Niken. Di mana nih posisinya ya? Halo Bu Niken, boleh dong melambaikan? Mana Bu Niken? Assalamualaikum. Sebentar, saya harus mencari Bu Niken. Saya di sini, Mbak. Oh iya, baik Bu Niken, saya pin dulu ya, biar nanti bisa muncul. Oke, baik. Bu Niken ini adalah seorang trainer kreatif trauma cleansing. Beliau juga trainer total healing spiritual emotion freedom teknik ya. Banyak juga sebagai seorang trainer statement analysis and body language. Sertifikatnya juga sudah cukup banyak ya, dan saat ini mendampingi psikologi pasien dan penyintas COVID-19 di Rumah Sakit Lapangan Provinsi Jatim. Bu Niken dari Malang ya? Dari Surabaya, Mbak Erina. Oh, dari Surabaya. Iya. Oh, subhanallah ya teman-teman, ini semua adalah hikmah dari hadirnya COVID-19. Karena kalau nggak ada pandemi COVID-19, kita tidak akan mengenal sistem pembelajaran secara daring, kita tidak bisa berkumpul di sini, kita harus butuh biaya transportasi dan akomodasi ya. Tapi kali ini kita hanya butuh
biaya kuota dan juga wifi. It's okay banget ya. Baik, langsung saja silakan Mbak Niken yang akan berbagi tentang forgiveness untuk kesehatan mental. Tepat jam setengah 10 kita mulai dan nanti akan berakhir jam 10 tepat. Silakan Mbak Niken. Assalamualaikum buat teman-teman, selamat pagi dan salam sejahtera bagi yang beragama lain. Pagi ini kita akan seharian berbincang tentang kesehatan mental ya, untuk memperingati Hari Kesehatan Mental Dunia di tanggal 10 kemarin. Maaf Mbak Erina, saya bisa minta tolong di share screen ya. Oh ya, silakan. Mbak Niken boleh ngomong dulu sambil saya keluarin ya, Mbak. Nah, sebelum perkenalan ya, saya akan membicarakan tentang forgiveness dengan teknik kreatif trauma cleanse. Bentar, ini saya tutup dulu karena saya nggak bisa lihat. Ya, sudah muncul Mbak? Ya, sudah. Perkenalkan, saya Niken dari Surabaya. Saya baru lulus ya di Happy Counselor Kampung Hening. Nah, kegiatan saya sehari-hari saat ini selain saya di founder Sahabat Bicara Remaja, karena memang remaja itu kalau bersinggungan dengan psikolog dia akan merasa takut atau merasa tidak enak ya, dikira nanti kalau dengan psikolog itu dikiranya dia sakit jiwa atau apa gitu ya. Dan saya sehari-hari juga mendampingi pasien atau penyintas COVID-19 di rumah sakit lapangan. Next Mbak, kita lanjut aja. Saya akan berbicara tentang forgiveness dengan menggunakan teknik CTC. Sebelum ini Mbak, apa itu kesehatan mental? Kesehatan mental menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO itu adalah kesejahteraan di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan bisa mewujudkan potensi mereka sendiri? Nah, seorang individu atau seseorang yang bisa mengatasi tekanan dalam kehidupan sehari-hari secara normal dan dapat berfungsi secara produktif, itu yang disebut dengan sehat mental. Karena jika seseorang yang tidak dapat mengatasi problem atau tidak bisa produktif, dia dalam tekanan, itu yang disebut dengan gangguan kesehatan mental. Nah, kesehatan mental ini sangat mempengaruhi keseharian kita ya, keseharian mulai dari pekerjaan, mulai dari hubungan dengan orang lain itu akan terganggu. Dan kesehatan mental ini erat kaitannya dengan memaafkan. Jika kita mau gampang memaafkan, itu akan mental kita akan menjadi sehat gitu loh. Memaafkan seperti apa sih? Memaafkan itu banyak ya. Memaafkan itu bukan seperti pemakluman atau pembiaran atau melupakan atau pemaafan palsu. Nah, orang yang bisa memaafkan itu adalah orang yang jika mengingat kejadian yang tidak enak seperti kejadian dengan orang lain atau kejadian dia traumanya, itu dia akan tidak apa-apa gitu loh. Jika mengingat kejadian seperti itu, dia akan tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa deg-degan, tidak ada rasa ketakutan. Itu namanya memaafkan. Tidak ada rasa marah gitu ya. Nah, memaafkan ini itu menghasilkan rasa nyaman pada diri kita sendiri dan orang lain. Karena jika kita tidak memaafkan, itu sama aja dengan kita membuat lubang dalam diri kita sendiri. Lubang neraka gitu ya, maksudnya ya, seperti itu. Jadi kita akan merasa sakit terus, merasa marah gitu. Padahal rasa yang tidak enak itu hanya bisa jadi cuma 5 menit. Tapi kita sendiri yang ya Mbak, tapi kita sendiri yang membuat rasa tidak enak itu berlanjut sampai sekarang. Misal
ada nih ya seorang kakek-kakek, dia merasakan kemarahan itu di usia 15 tahun, tapi dia menyimpan kemarahan itu sampai usia 80 tahun. Nah, kenapa sampai saat itu? Sampai selama itu? Padahal di usia 15 tahun itu si kakek ini, dia itu hanya tersakiti dalam waktu hanya 5 menit. Dalam waktu 5 menit, orang itu tersakiti oleh seseorang, tapi dia memupuk rasa sakit itu dengan sendirinya. Berarti siapa yang lebih zolim? Orang yang menyakiti kita atau kita sendiri yang menzolimi diri kita sendiri? Itu dahsyatnya ya. Kalau kita tidak memaafkan itu, kita akan marah, dendam, itu bisa sampai dibawa sampai kapanpun. Bahkan bisa jadi orang yang menyakiti kita itu sudah meninggal, tapi sakitnya itu masih dibawa sampai sekarang, seperti itu. Nah, pemaafan itu memang sepertinya mudah. Memaafkan sepertinya kata-kata, tapi bisa jadi kalau diingat, itu masih ada rasa masih ada rasa sakit, itu namanya belum memaafkan. Dan memaafkan itu butuh latihan yang terus-menerus. Dan memaafkan itu kita harus fokus dengan hal-hal yang baik. Kalau kita fokus dengan orang yang menyakiti kita, ya kita akan terfokus dengan rasa sakit itu. Seperti itu. Next, Mbak. Ya, next. Nah, cara memudah memaafkan. Kalau orang yang sudah tahu cara memaafkan pasti akan ngomong mudah, tapi kalau yang tidak tahu caranya, memaafkan itu susah, kok enak sekali ya orang itu dimaafkan, seperti itu. Nah, apa sih? Bagaimana sih cara memaafkan itu? Ada. Cara-cara memaafkan itu ya kita melakukan kebaikan-kebaikan, seperti kita fokus dengan kebaikan-kebaikan. Misalnya orang itu berbuat jahat pada kita, kita tetap berbaik dengan dia. Jadi kita meskipun kita dizolimi, kita disakiti, kita tetap berbuat baik dengan orang itu. Kita nggak membalas kejahatannya dia, seperti itu. Dan ada lagi caranya dengan relaksasi atau meditasi dengan mindfulness untuk melepaskan ketegangan pada diri kita sendiri. Nah, meditasi ini nggak harus melulu kita duduk diam gitu, enggak. Tapi kita juga bisa merasakan orang itu kenapa marah dengan kita. Itu juga termasuk meditasi. Kita juga termasuk tahu prosesnya orang itu kenapa sampai marah dengan kita. Itu termasuk kita mindfulness dengan orang itu ya. Jadi kita memahami orang itu dan memahami diri sendiri. Dan juga ada kalau kita tidak bisa memaafkan atau sudah parah sekali ya rasa marah kita bisa minta tolong dengan orang yang bisa membantu kita atau seorang psikolog, seperti itu. Dan ada teknik-teknik yang lebih gampang, lebih mudah untuk cara memaafkan, yaitu dengan teknik CTC. Teknik CTC ini sangat membantu sekali untuk para psikolog, dokter, dan terapis. Bahkan saking sederhananya teknik ini bisa digunakan oleh siapapun, orang awam ya. Tapi ini sangat membantu untuk praktisi hipnoterapi, NLP, konselor, motivator. Juga bisa untuk guru BP, untuk para muridnya, juga para dokter. Dokter ini atau para perawat itu bisa untuk menghadapi pasien paliatif, pasien yang sudah tahap akhir ya, tahap akhir itu di mana pasien paliatif ini hanya bisa kita berikan supaya bisa lebih menerima kondisi diri sendiri ya, seperti itu, untuk menolong dirinya sendiri. Nah, teknik CTC ini ada 3 macam ya, dengan cara neck squeezing atau memeras leher. Nah, di mana leher itu kalau kita tegang atau kita marah, leher kita lah yang pertama kali itu terasa tegang, seperti itu. Nah, terasa tegang dan dengan cara menghilangkan ketegangan itu atau melemaskan otot-otot di leher kita, itu akan lebih memperingan
memperingan kemarahan kita, bisa menghilangkan seperti itu. Dan dua teknik lainnya itu ada namanya teknik clapping, di mana teknik clapping itu adalah memutus ingatan dengan di daerah mana, daerah leher juga, di tulang rahang kanan kiri, dan menggunakan teknik clean language. Nah, CTC ini atau Creative Trauma Cleanse ini itu bisa untuk gangguan emosi seperti menghilangkan sedih, dendam yang berkepanjangan, gangguan mood, depresi, seperti itu. Terus fobia apapun ya, cemas, rasa takut, mudah marah, dan mudah panik. Dan dari situ, dari emosi negatif pasti akan keluar keluhan fisik. Nah, keluhan fisik ini juga akan bisa diterapi dengan CTC ini, seperti MAH atau gangguan lambung akibat stres, itu bisa diterapi dengan CTC ini ya, sesak nafas, migrain, nyeri dada, gangguan tidur, dan nyeri anggota tubuh lainnya. Dan sangat bisa dengan move on. Ya Mbak, lanjut. Nah, kok jadi seperti ini ya. CTC ini atau Creative Trauma Cleanse ini sebenarnya ilmu yang diambil dari NLP. Jadi kita disaring ya, dan penemunya dari CTC ini anak bangsa sendiri. Beliau dari Semarang, bernama Pak, hampir sama dengan Pak Jamil namanya ya. Pak Jamil juga. Nah, di sini CTC ini akan lebih membantu teman-teman maupun teman-teman dari psikolog maupun dari ibu-ibu rumah tangga lainnya yang untuk anak-anaknya seperti itu. Mbak, bisa minta tolong tekniknya setelah ini? Nah, ini akan saya berikan teknik ya, neck squeezing. Neck squeezing ini adalah cara memeras leher. Caranya seperti kita duduk rileks, kita ambil duduk dan rileks. Setelah itu kita keluarkan ingatan-ingatan kita tentang apa yang membuat perasaan tidak enak, perasaan yang membuat diri kita marah, apa yang membuat kita takut. Kita bayangkan, kita keluarkan semua, lalu kita tutup mata, lalu kita setelah itu, setelah dieksplor, kita bawa kepala kita, wajah kita ke kanan dan ke kiri dengan sangat pelan sekali. Seperti itu, sampai terasa leher kita terasa panas, terasa sakit, sambil kita membayangkan ke kanan 3 kali, ke kiri 3 kali, dan kita kembali ke depan, kita buang napas, tarik napas kuat-kuat, buang kuat-kuat. Nah, di situ adalah salah satu rileks untuk menghilangkan perasaan tidak enak, memaafkan dengan cara CTC. Nah, cara yang paling mudah untuk memaafkan adalah memang dengan neck squeezing ini, atau memeras leher, atau melemaskan otot-otot leher kita yang tegang karena kita marah, karena kita takut, karena kita gregetan ya, seperti itu. Itu dapat dilakukan dengan cara neck squeezing ini yang paling mudah, seperti itu. Nah, untuk teknik, saya hanya memberikan satu. Jika ada yang ingin belajar lebih banyak lagi, bisa menghubungi pihak Kampung Hening. Dan di sini saya memberikan satu kesempatan sama yang mau bertanya. Mbak Erina, kurang berapa menit, Mbak? Masih kurang 15 menit lagi. 15 menit lagi bisa untuk tanya jawab ya, karena saya diberikan waktu hanya 30 menit. Takutnya kalau ditanya jawab itu nanti akan panjang. Ya.
Baik, terima kasih banyak Mbak Niken, luar biasa sekali ya. Dan ini satu renungan juga buat kita semuanya. Apakah hari ini kita sudah cukup memaafkan diri sendiri atau memaafkan orang-orang di sekitar kita? Nah, ini ada tekniknya dari Mbak Niken ya. Ya, baik, kami buka kesempatan untuk bertanya. Silahkan langsung melalui chat dulu. Nanti kami akan segera membacakan. Jadi nanti kalau yang tertunjuk dan terpilih untuk bertanya langsung bisa di unmute begitu ya. Ya, baik. Sisa itu sampai 3 ya. Silakan langsung masuk di box chat saja. 1, 2, 3. Oke, ini ada yang merasa suaranya kecil banget. Oh ya, baiklah. Ini ada dari Ibu Susilowati. Ibu, boleh nggak prakteknya ditirukan? Nah, tadi kan mungkin tertutup oleh slide ya, Mbak Niken. Mungkin Mbak Niken bisa praktek sekarang. Ya, boleh teman-teman di rumah boleh menirukan sama-sama yuk. Silakan, Mbak Niken. Ini ya, saya ajarkan untuk praktek neck squeezing atau melemaskan otot-otot leher karena kemarahan kita ya. Setiap kita marah atau merasakan hal gak enak itu yang paling pertama kena dampak adalah di leher. Jadi akan merasa sakit atau pusing di sini. Nah, caranya ya kita tutup mata, kita duduk rileks, tegak, pokoknya kita yang nyaman. Tutup mata sambil kita mengeluarkan apa rasa yang kita tidak enak saat ini. Nah, bisa dipraktekkan ya yang pagi ini ada perasaan tidak enak atau jengkel pada siapa tadi pagi. Tutup mata, keluarkan perasaan itu atau ingatan itu, lalu kita bawa ke arah kanan, pelan-pelan aja, pelan sambil keluarkan semua emosi atau ketakutan itu atau perasaan-perasaan ingatan pada siapa, wajah siapa, bayangkan semua mimiknya. Mungkin orang itu menjengkelkan sampai wajahnya gregetno sekali itu kita bayangkan sambil kita putar leher kita. Kita mutarnya sampai terasa sakit ya. Ini sudah sampai mentok, nggak bisa lagi mutar kiri dan kanan, itu terasa panas. Nah, setelah itu bawa lagi ke arah sebaliknya, pelan-pelan ke arah kiri. Itu sambil bayangkan. Apapun ya, kalau untuk anak-anak umpamanya dia takut dengan pelajaran matematika atau takut dengan gurunya, suruh gini aja. Seperti itu. Nah, itu kita lakukan ke kanan 3 kali dan ke kiri 3 kali. Setelah itu bawa ke depan, buka mata sambil tarik napas kuat-kuat, hembuskan, ucapkan alhamdulillah, terima kasih Tuhan, itu 3 kali juga. Lalu rasakan, itu tadi yang wajah-wajah yang menjengkelkan kita, yang membuat kita marah, yang membuat kita takut ya, atau fobia lah, fobia paling gampang juga dengan ini, itu akan jauh berkurang, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dengan teknik ini? Ya, baik. Terima kasih banyak Mbak Niken. Ada pertanyaan berikutnya. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan ya. Sederhana sekali, tapi sangat kerasa banget gitu ya. Iya, sangat powerful sekali. Karena biasanya memang bagian yang kaku itu adalah pada bagian leher begitu ya, Mbak? Ya, betul. Ya. Bahkan yang tidak move on pun saya terapinya jarak jauh dengan cara seperti ini. Dia bahkan saya suruh mengingat wajah mantannya itu. Susah itu Bu, sekarang mengingatnya gitu. Oh gitu ya. Iya betul. Tapi harus dilakukan berapa kali ini, Mbak Nika? Kalau enggak terlalu berat, sekali aja sudah sangat ini kok, sangat kelihatan hasilnya. Oke. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya ini Mbak Niken, dari Ibu Siti Nurenda. Ibu, saya mau bertanya, kadang memaafkan itu bisa di awalnya saja. Kemudian ingatan-ingatan dan pikiran negatif itu datang setelahnya. Jadi malah menumpuk kembali emosinya. Bagaimana? Nah, itu namanya belum memaafkan Ibu ya. Sebenarnya rasa nggak enak atau disakiti, tersakiti itu kan hanya sekejap ya. Dan orang itu hanya sekejap saat itu aja menyakiti diri kita. Tapi kitalah yang menumpuk ingatan-ingatan itu ke diri kita sendiri. Berarti kita harus memaafkan diri kita sendiri juga nih ya. Jadi yang lebih menzolimi itu kebanyakan adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Orang lain itu mungkin hanya menyakiti kita hanya dalam waktu 5 menit, bahkan nggak sampai 5 menit kata-katanya ya, tapi kita mengingatnya itu sampai bertahun-tahun. Itu bisa dihilangkan dengan teknik ini Bu, dengan Bu Siti ya? Iya.
Bisa Bu dilakukan dengan teknik seperti ini. Ibu bayangkan aja wajah si orang yang menyakiti atau yang membuat Ibu nggak enak hati itu, bayangkan kata-katanya dan wajahnya, langsung lakukan hal seperti tadi Bu, itu bisa sangat membantu. Ya, baik, terima kasih. Saya Agi, itu jadi sebenarnya definisi memaafkan mungkin bisa diulangi Mbak Niken. Banyak di chat ini yang bertanya bagaimana memaafkan, apakah itu ikhlas atau tidak. Sebenarnya indikator kita sudah bisa memaafkan orang seperti apa begitu ya. Karena ada juga memori-memori lama itu bangkit kembali, atau ada juga yang tiba-tiba udah lama merasa memaafkan, kemudian ketemu dengan orang tersebut atau ketemu dengan sebuah peristiwa jadi bangkit lagi. Nah, mungkin bisa diulangi sekali lagi Mbak Niken. Ya. Indikator kita bisa memaafkan itu seperti apa? Indikator kita bisa memaafkan adalah jika kita ingat dengan masalah itu, kejadian itu, atau orang itu, kita nggak ada perasaan apa-apa lagi. Sudah biasa, nggak ada rasa marah, nggak ada, pokoknya nggak ada rasa apa-apa, biasa aja. Dan saat kita ketemu orang itu atau mengingat orang itu, kita tetap bisa tersenyum, seperti itu. Dan memaafkan itu beda sekali dengan pemakluman ya, atau pemakluman itu seperti gini. Misalnya kita sebagai bawahan dimarahi sama pimpinan. Ya sudah, saya tahu kok dia orangnya seperti itu. Itu bukan memaafkan, tapi dia memaklumi, belum memaafkan, seperti itu. Jadi memaafkan itu ya memang kita benar-benar memaafkan secara ikhlas. Dan apa seperti ikhlas itu? Ya itu tadi, kita kalau mengingat tidak ada masalah. Dan itu bisa dibantu dengan seperti merelaksasi tadi. Ya. Baik, jadi ternyata teknik untuk memaafkan ini juga bisa ya. Ini ada Ibu Anjar. Apakah menangis juga termasuk stress release? Termasuk stress release ya. Menangis itu termasuk stress release. Jadi kita mengeluarkan. Jadi setelah menangis akan lebih ringan. Tapi itu hanya untuk stress release, belum memaafkan. Karena beda. Stress release dan memaafkan itu beda. Stress release, ya beda. Stress release itu hanya untuk mengeluarkan beban aja. Seperti kita bercerita, karena kita tidak ada bercerita dengan orang lain, kita bisa menangis, bisa self talk seperti itu. Tapi belum bisa dibilang memaafkan, karena setelah menangis selesai, besok dia mengingat, dia bisa jadi menangis lagi seperti itu. Ya, dari Ibu Roro Febrianti, apakah memaafkan itu sama dengan melupakan, Bu? Memaafkan itu tidak melupakan. Kalau memaafkan sama dengan melupakan. Kalau melupakan, iya kalau kita lupa. Kalau kita ingat lagi, kita akan sakit lagi. Memaafkan itu kita tetap mengingat, tapi kita bisa menerima. Seperti itu. Memaafkan bukan melupakan, tapi menerima. Memaafkan bukan melupakan, tetapi bisa menerima. Kemudian terkait dengan teknik tadi, Ibu Mbak Niken, ini ada pertanyaan dari Ibu Wardah. Apakah teknik apa tadi CTC ya? CTC ya. Apakah itu langsung dirasakan efeknya atau butuh beberapa kali terapi? Kalau untuk emosi-emosi yang ringan ya, seperti marah, terus dendam, itu marah, dendam, sedih, pokoknya yang ringan-ringan itu bisa langsung efeknya. Sekali kita melakukan relaksasi seperti tadi, next squeezing, itu insya Allah bisa langsung terasa. Meskipun itu move on ya, nggak bisa move on dari mantan, itu insya Allah cepat sekali merelaksasi bisa. Baik, kita ke Ibu Fitri Rahmawati. Ibu Niken, apakah efek dari marah dan benci itu bisa sampai terbawa ke alam bawah sadar? Bisa. Sangat bisa terbawa ke alam bawah sadar ya. Efek benci itu bisa jadi kita benci dengan seseorang. Saat itu orang itu menggunakan pakaian hijau. Nggak tahu kenapa tiba-tiba nggak suka aja dengan warna hijau seperti itu. Tapi tidak terasa seperti itu. Ya. Dari Pak Udin Saparudin, bagaimana batasan memaafkan dengan membawa ke jalur hukum atas sebuah kesalahan? Nah, ini ya, batasan memaafkan itu beda dengan kalau berbuat tindakan kriminal atau tindakan yang sampai harus ke jalur hukum. Misalnya, kita ditipu orang, kita memaafkan perbuatannya, menipu, tapi untuk penipuannya tetap harus diproses di
jalur hukum seperti itu, supaya dia tidak melakukan ke orang lain. Seperti itu yang Mbak Erin. Oke, baik. Ini lagi dari ini terakhir ya Bu. Terakhir dari Bu Safrina Dewi. Wah, sebentar chatnya. Ibu Safrina Dewi, bagaimana cara memaafkan diri sendiri atas kesalahan kita di masa lalu agar diri tenang dan orang yang kita bersalah terhadapnya sudah meninggal. Dari Dewi di Nagan Raya. Dengan teknik seperti next question tadi, kemungkinan masih kurang powerful ya. Ada lagi tekniknya clapping seperti itu. Clapping, di mana clapping ini menggunakan juga teknik yang namanya clean language. Kita bisa menggunakan teknik CTC itu dengan bantuan terapis mungkin, psikolog yang menguasai CTC juga bisa, atau belajar sendiri juga bisa. Tapi dicoba dulu untuk memaafkan orang yang sudah meninggal tadi dengan apa yang kejadian apa dengan kita itu dengan teknik next quizzing. Itu insya Allah sangat mengurangi, tapi mungkin masih ada karena kan sudah meninggal dan itu berdampak pada diri kita sendiri. Setelah kita memaafkan orang lain, kita harus memaafkan diri kita sendiri. Oke, baik ya. Ternyata sangat antusias sekali para peserta di kesempatan hari ini di parade pembicara para happy counselor dari Kampung Hening ya. Tentunya menarik sekali bagaimana kita bisa menggali forgiveness untuk kesehatan mental. Nah, teman-teman pastikan terus ikuti Instagram Kampung Hening, sudah follow, dan Facebook juga Kampung Hening, karena nanti kita akan buka tanggal 18 Oktober untuk happy counselor batch kedua ya. Baik Mbak Niken, mungkin sebagai satu kata terakhir untuk call to action bagi para peserta, silahkan. Bagi para peserta yang ingin belajar teknik ini ya, kan tidak harus psikolog yang belajar. Kita ibu rumah tangga pun perlu belajar untuk membantu anak-anak kita yang memang untuk kesulitan belajar, atau ada juga yang tidak suka dengan mata pelajaran lain, atau dengan kondisi daring seperti ini kita bisa belajar CTC ini. Untuk pelatihan bisa menghubungi Kampung Hening ya, karena saya tidak tahu jadwalnya juga. Ya, sudah ada jadwalnya Ibu, nanti tanggal 18 Oktober sudah akan ada batch kedua, nanti teman-teman di grup akan juga ada informasi lebih lengkap lagi, begitu ya, untuk kapan bisa mendaftar dan juga ada linknya. Ya, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa dilakukan di grup ya, Mbak Erina, Ya, nanti akan siap. saya jawab saat saya sudah ada waktu. Betul, baik. Terima kasih banyak ya untuk Ibu Niken. Selamat beraktivitas dan selamat berhari Minggu, Ibu. Baik, terima kasih. Ya, baik teman-teman semuanya, kita kasih applause dengan virtual jempol dan juga applause di monitor masing-masing. Yes, terima kasih. Sudah dapat ilmunya. Bagaimana kita bisa memaafkan, ternyata memaafkan dan juga melupakan tuh beda. Kemudian bagaimana memaafkan yang kemudian bisa ada track-tracknya, tidak ke jalur hukum dan sebagainya. Banyak hal yang harus kita gali. Pastinya ingin lebih dalam lagi, terus bisa gabung di Instagram Kampung Hening atau juga di Facebook ya.